Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailal Husna, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Di sini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Ada dua kasus yang akan saya bahas kali ini. Kasus pertama, Sila adalah siswa kelas 3 di SD 1 Adiwarno. Sila termasuk anak yang pandai di kelas. Setiap ada tugas dari bapak atau ibu guru, dia selalu nomor 1 untuk menyelesaikannya. Pada saat pembelajaran matematika, Bu Ella memberikan tugas di papan tulis untuk ditulis dan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Sila dengan semangat menulis soal dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ega adalah anak yang kurang dalam pembelajaran dan lama dalam mengerjakan tugas. Pada saat Bu Ella pergi ke kamar mandi, terjadi pertengkaran di kelas antara Sila dan Ega. Ega sudah mencontek pekerjaan Sila, sehingga Sila marah sampai menggebrak meja Ega. Yuk, mari kita simak praktek segitiga restitusinya. Sila, tadi Bu Ella dapat laporan dari ketua kelas katanya Sila sedang berantem sama Ega. Sama Ega. Kenapa kok bisa gitu? Coba ceritakan sama Bu Ella. Ega selalu mencontek jawaban saya. Sudah saya tutupi tapi masih saja dia mencontek, padahal saya menjawab soal itu dengan susah payah. Tapi dia seenaknya sendiri mencontek jawaban saya. Oh gitu. Ya wajar aja berarti kalau Sila marah. Kalau Bu Ella di posisi Sila, Bu Ella juga marah sama kayak gitu. Terus apa yang sudah Sila lakukan tadi sama Ega? Saya marah sama Ega. Tanpa sadar saya mengebrak mejanya. Oh, sampai mengebrak mejanya gitu ya? Kenapa kamu kok bisa mengebrak mejanya Ega? Apa alasanmu, Sila? Sudah menjawab soal itu dengan sungguh-sungguh berpikir, tapi saya malah menconteknya, tidak mau berusaha menjawab pertanyaan sendiri. Coba lihat Bu Ella. Benar, wajar berarti kalau kamu marah. Karena jawabanmu sudah didengar sama Ega, padahal kamu sudah mengerjakannya sungguh-sungguh. Ya wajar aja ya. Tapi Bu Ella menghargai kok kalau Sila marah sama Ega. Untungnya Sila tidak berbuat yang lebih buruk dari itu, cuma mengebrak meja sama marah-marah sama Ega ya kan. Sekarang coba kita pikirkan bersama Sila. Kalau sampai marah mengebrak meja seperti itu, perbuatan Sila sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas? Tidak. Menurut kamu, keyakinan yang sudah kamu langgar itu apa? Saya tidak menghormati teman-teman. Betul sekali, Sila tidak menghormati temannya. Kok bisa Bu tidak menghormati temannya? Karena Sila sudah marah-marah, kan bisa ditegur dengan baik, ya kan? Terus, menurut Sila saling menghormati temannya itu penting apa enggak sih? Kalau menurut kamu penting, terus keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah, pada saat kamu kesal, Sila? Saya harus lebih bersabar. Betul sekali. Coba lihat Bu Ella. Kamu harus bersabar, tidak boleh marah-marah. Terus langkah apa yang harus Sila perbaiki? Selain bersabar, terus Sila harus gimana? Saya akan meminta maaf sama Ega dulu, sambil menerangkan kenapa saya marah sama dia. Bagus sekali. Terus apa yang harus Sila lakukan apabila menemui masalah seperti ini lagi? Sila akan gimana kalau nanti ada yang nyontek Sila lagi? Saya akan lebih bersabar. Saya tidak akan marah-marah lagi. Apabila ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bu Ella.
Baik sekali. Tepat sekali jawaban Sila. Sila harus menjadi yang lebih baik lagi dari sekarang ya. Dan sekarang Sila boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Selanjutnya, mari kita simak tanggapan dari peserta didik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sila. Saya dari kelas 3 SD 1 Hadiwarno. Saya merasa senang dan lega setelah diajak diskusi dengan Bu Ella tentang mengendalikan diri emosi. Saya harus belajar untuk bersabar menghadapi teman yang mencontek jawaban saya dan selalu menghormati antar teman baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Kasus yang kedua, Ega adalah siswa kelas 3 SD 1 Adiwarno. Jarak antara rumah dan sekolah tidak terlalu jauh, tetapi sudah beberapa kali dia terlambat sampai di sekolah dan tertinggal pelajaran. Pada suatu hari, bapak dan ibu guru petugas piket melihat Ega sudah 3 kali datang terlambat. Setelah ditanya, ternyata Ega terlambat karena dia terlalu sering main HP dan tertidur sampai larut malam, sehingga dia tidak bisa bangun pagi. Yuk, mari kita simak praktek segitiga restitusinya. Ega, Bu Ella tadi dapat laporan dari guru piket. Katanya Ega hari ini terlambat. Sudah berapa kali terlambat? 3 kali. Terus kalau terlambat itu termasuk kesalahan apa tidak? Jadi sekarang Ega setiap tindakan yang salah karena Ega sudah terlambat kan salah. Setiap tindakan yang salah memang harus ada untuk memperbaikinya ya kan. Terus yang terpenting kita harus selalu memperbaikinya dari kesalahan itu ya kan Ega. Kamu setuju nggak kalau kita cari solusinya gimana biar Ega tidak terlambat lagi? Oke, sekarang kalau kamu setuju, kamu sering datang terlambat itu karena apa? Kalau malam main HP, malam-malam main HP jadi tidurnya terlambat gitu ya. Terus kamu tahu kan kalau keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati, kalau terlambat itu berarti kamu melanggar apa Ega? Berarti Ega sudah melanggar disiplin ya kan? Tidak disiplin, sudah tidak masuk sekolah dengan tepat waktu, terlambat terus ya kan? Menurut kamu disiplin itu penting apa enggak? Betul sekali, benar sekali, menghargai waktu itu sangat penting ya kan. Terus untuk memanfaatkan waktu itu kita harus melihat kamu harus gimana nih. Sekarang untuk memastikannya Bu Ella akan menghubungi orang tua agar Ega tidurnya tidak terlambat ya kan. Ya, kalau saya merasa terlambat, saya maaf ya. Iya, Ega sudah minta maaf, Bu Ella maafkan. Tapi ingat, Ega tidak boleh terlambat lagi ya. Ya. Terus kalau Ega tidak terlambat, Ega tidak boleh terlambat. Ega harus gimana tadi? Bangun pagi. Terus gimana? Saya akan mencapai tidak main HP terlalu lama agar tidak terlambat datang ke sekolah. Betul sekali. Ega harus janji ya, tidak boleh terlambat ke sekolah, harus berangkat lebih pagi. Oke? Terima kasih ya Ega. Selanjutnya, mari kita simak tanggapan dari peserta didik. Perkenalkan, nama saya Ega. Saya dari kelas 3 SD 1 Hadiwarno. Saya merasa
merasa senang setelah diajak diskusi Bu Ella tentang mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah, yaitu yang akan saya lakukan adalah saya akan tidur lebih cepat, tidak begadang, lebih menghargai waktu agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Demikian video restitusi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.